Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam lanjutan video yang kedua pada materi TPS 3R lanjutan dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat. Pada bagian ini kita akan menjelaskan tentang kegiatan pengoperasian TPS 3R dan nanti di akhir video akan ada sedikit tentang studi kasus lokasi TPS 3R yang telah melakukan pengolahan. Pada bagian pengoperasian TPS 3R ini, harapannya kelompok swadaya masyarakat melalui fasilitator sudah melakukan berbagai macam kegiatan pelatihan. Karena pada prinsipnya TPS 3R ini, pengelola TPS 3R tidak memiliki bekal yang cukup dalam melakukan pengelolaan sampah. Karena memang mereka masyarakat biasa yang sebelumnya tidak terlalu tahu tentang sistem pengolahan sampah. Sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam berbagai macam proses pengolahan sampah yang perlu dilakukan. Nah, pelatihan-pelatihan yang mungkin dapat dilakukan untuk calon-calon pengelola ini adalah misalnya proses pengumpulan sampah, penentuan jadwal misalnya, kemudian proses pemilahan, ini menjadi sangat penting karena apa? Pemilahan adalah pintu utama dalam keberhasilan pengolahan sampah di suatu lokasi. Jika pemilahannya dilakukan dengan baik, harapannya residu yang dihasilkan akan menjadi lebih rendah pula. Kemudian proses pengolahan sampah organik, berbagai macam metode pengomposan yang nantinya akan diterapkan. Kemudian yang berikutnya adalah proses pengolahan sampah anorganik, non-organik. Setelah dipilah, kemudian disimpan, di-packing, kemudian dipadatkan, kemudian sampai nanti ada kegiatan penjualan, menghubungi pihak ketiga sebagai penampung sampah tadi. Dan ada juga proses penanganan residu. Nah, ini menjadi poin penting juga karena TPS 3R dapat dinilai keberhasilannya salah satunya adalah dengan semakin sedikit residu yang dihasilkan dalam suatu lokasi tersebut. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan hasil yang ada? Kemudian juga ada proses administrasi yang dilakukan. Baik itu proses pendataan, pengaturan, pembukuan, dan manajerial lainnya sehingga kegiatan pengolahan TPS 3R dapat tercatat dengan baik, serta adanya pembiayaan pelatihan terkait dengan pembiayaan operasional dan pemeliharaan. Nah, minimal ada 8 proses ini yang dilakukan agar masyarakat dapat mengelola sampahnya dengan baik. TPS 3R dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah, setelah dilatih tersebut, setelah nanti berjalan operasional, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat meliputi proses sosialisasi kepada seluruh lokasi yang berpotensi mengelola sampah 3R berbasis masyarakat. Jadi dilakukan proses sosialisasi. Kemudian pelaksanaan survei lapangan yang dilakukan oleh fasilitator mengenai timbulan dan komposisi sampah, serta kondisi masyarakat terkait dengan sosial, ekonomi, budaya yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tersebut. Barulah kemudian pemilihan teknologi penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat. Nah, berbagai langkah selanjutnya adalah yang perlu dilakukan adalah penyiapan masyarakat yang terdiri dari kegiatan sosialisasi 3R, verifikasi teknologi di tingkat masyarakat, pemilihan lokasi TPS 3R, memang ada beberapa yang tumpang tindih ya kegiatan yang dilakukan. Kemudian pembentukan KSM dan penyusunan RKM. RKM ini apa? Rencana Kerja Masyarakat. Karena dalam operasional TPS 3R dibutuhkan suatu rencana agar masyarakat dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana yang sebelumnya belum terbiasa menjadi terbiasa dalam sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Dan ada pelaksanaan pembangunan, pengadaan sarana prasarana, dan penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat.
Kemudian pembentukan kelembagaan, pendanaan, pengaturan perundangan, dan peran serta masyarakat, serta keberlanjutan kegiatan. Nah, proses-proses studi banding juga perlu dilakukan untuk melihat berbagai macam lokasi yang sudah berhasil melakukan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nah, tentunya kegiatan perencanaan, pemantauan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dilakukan proses evaluasi. Ya. Jadi di dalam slide ini muncullah beberapa indikator pengolahan sampah berbasis TPS 3R. Yang pertama adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam keterlibatannya pada kegiatan pengolahan sampah. Diukur dari berdasarkan jumlah masyarakat yang terlibat. Berapa orang bekerja di TPS 3R yang bekerja di TPS 3R tersebut. Masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian berapa orang misalnya ya yang sudah berlangganan dengan sistem TPS 3R. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya lembaga KSM dalam penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat. Diukur dari jumlah lokasi yang sudah memiliki KSM. Tapi dalam regulasi yang terbaru, Juknis terbaru, KSM ini menjadi wajib karena ada pendanaan cash dan non-tunai dan non-tunai ya yang harus disediakan oleh KSM. Baru setelah itu dana dari pemerintah pusat baru dapat turun. Dan adanya dana yang mendukung keberlanjutan program diukur berdasarkan adanya dari sumber dana. Yang berikutnya adalah yang keempat, adanya teknologi pengolahan sampah yang berkelanjutan dalam mendukung pengolahan sampah berbasis TPS 3R. Diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang menerapkannya secara berkelanjutan dan mandiri. Misalnya proses pemilahan sampah sejak dari sumber. Mungkin juga ada beberapa lokasi TPS 3R yang masyarakatnya sudah melakukan proses pengomposan sejak dari rumahnya. Ini yang perlu didukung juga. Dan diukur berapa jumlahnya. Sehingga mendapatkan data, baseline data, sehingga dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Adanya pengaturan yang jelas dalam penyelenggaraan TPS 3R berbasis masyarakat. Diukur berdasarkan SK atau surat edaran tentang tata cara penyelenggaraan TPS 3R dari pimpinan wilayah RT, RW, dan kelurahan. Jadi ini juga menjadi harapannya adalah ada kekuatan hukum yang jelas, ada keterlibatan pihak pemangku kepentingan di wilayah agar dapat terlibat dalam sistem pengolahan sampah berbasis TPS 3R. Jadi harapannya, walaupun mereka tidak terlibat dalam kegiatan operasional, tetapi dukungan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi pengelola agar dapat bertindak lebih nyata di masyarakat. Kemudian yang keenam adalah, ya ini yang sebenarnya yang paling penting ya, adanya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA. Jadi TPS 3R bukan berarti seperti TPS pada umumnya ya. Jadi ada proses pengolahan yang terjadi di sana. Harapannya sampah yang masuk dari masyarakat dapat diolah sedemikian rupa terlebih dahulu, baru kemudian sisanya, residunya yang benar-benar tidak bisa dikelola di TPS 3R, barulah diangkut menuju ke TPA. Seringkali pemerintah daerah lewat mekanisme pengangkutan sampah membebankan biaya pengangkutan sampah kepada pengelola TPS 3R. Di satu sisi positif, karena apa? Karena semakin banyak sampah yang dihasilkan yang harus dibuang, maka pembiayaannya pun akan semakin tinggi. Nah, jika pengelola ingin menghemat biaya pengeluaran untuk mengangkut sampah tadi, berarti apa? Berarti mereka melakukan reduksi terhadap residu yang mereka hasilkan. Yang ketujuh adalah adanya upaya pengembangan dan replikasi ke wilayah-wilayah sekitar lokasi TPS 3R. Jadi, area pelayanan menjadi lebih besar, semakin banyak orang yang tahu, berarti TPS 3R-nya menjadi lebih baik. Evaluasi ini dapat dilakukan di tingkat kabupaten atau kota, dan indikator-indikatornya dapat diterapkan di sana juga, misalnya jumlah masyarakat pada lokasi terpilih yang terlibat dalam penyelenggaraan TPS 3R, kita sudah bahas tadi, jumlah KK yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan, kemudian jumlah sampah yang terreduksi, jenis produk daur ulang sampah, artinya
Semakin banyak jenisnya, semakin terpilah, semakin baik. Tapi ini kan menjadi poin utama, berarti kegiatan pemilahan di sumber pun harus dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak, berarti beban pengolahan sampah di TPS 3R menjadi lebih besar. Jadi beban pengolahannya menjadi lebih besar, sehingga apa? Sehingga masyarakat menjadi pengelola menjadi lebih sulit dalam melakukan penanganan sampah. Selanjutnya adalah berbagai macam strategi keberlanjutan. Yang pasti ya, adanya pendampingan dan peran serta dari pemerintah kota maupun kabupaten, adanya dukungan peraturan, seperti kita sudah bahas tadi, ada legalitas yang lebih baik, sehingga apa? Pengelola TPS 3R menjadi lebih mudah untuk bergerak karena ada dasar hukum yang jelas. Kemudian tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan yang nilainya dihitung berdasarkan kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam surat minat pembangunan TPS 3R. Kemudian adanya peran aktif masyarakat untuk melaksanakan pemilahan dari sumber. Nah, ingat, ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan pengelolaan sampah berbasis 3R. Pemilahan sampah akan sangat sulit sekali dilakukan di TPS 3R jika masyarakat tidak mau terlibat di sejak dari sumber. Pemerintah kabupaten atau kota wajib mengangkut residu sisa proses pengolahan sampah pada TPS 3R menuju ke TPA sampah. Nah, ini wajib mengangkut ya. Sebenarnya memang tidak membebankan, tapi strategi pembebanan ini agar TPS 3R mau melakukan pengolahannya secara maksimal. Karena motif pembangunan TPS 3R kan pasti sangat beragam antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi harapannya dengan menekan ujung sebuah sistem, sampah residu yang akan diangkut menjadi senjata yang baik untuk menekan pengelola TPS 3R untuk bekerja lebih baik. Namun seharusnya juga diimbangi misalnya dengan sistem reward ya, reward. Siapa yang paling banyak, siapa paling sedikit residu yang akan diangkut, akan mendapatkan bantuan apa untuk operasional. Tapi mekanisme tersebut belum ada, belum diterapkan dalam sistem pengolahan sampah berbasis TPS 3R. Pasti adanya pendampingan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah kabupaten, adanya pola pemantauan dan evaluasi. Jadi TPS 3R bukan sekali dibangun kemudian selesai begitu saja, tapi ada usaha keterlibatan yang luar biasa sehingga apa? Sehingga masyarakat dapat terlibat aktif, kegiatan pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik secara berkelanjutan. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan masih menyimak materi kali ini. Siapkan nanti pertanyaan dapat ditanyakan di perintah dalam Google Classroom. Nah, poin yang keempat atau yang terakhir adalah studi kasus. Kita akan melihat wilayah kita. Ini adalah peta Yogyakarta. Kondisi Yogyakarta hingga tahun 2016 sudah dibangun beberapa unit TPS 3R. Di Sleman sudah dibangun ada 14 TPS 3R dengan berbagai macam tipe dan operasional dalam kurun waktu 2007 sampai 2015. Di Kulon Progo ada 7 TPS 3R dalam kurun waktu 2011 dan 2015 hingga 2015. Di Bantul ada 9 TPS 3R dalam kurun waktu 2012 hingga 2015. Dan di Gunung Kidul ada 9 lokasi TPS 3R dalam kurun waktu 2013 sampai 2015. Jadi sudah lebih dari 30-an lokasi ya, 30-an lokasi yang tersebar di 4 wilayah. Nah, mengapa di kota Jogja tidak ada? Karena apa? Lahan yang tersedia sangat minim sekali untuk membangun TPS 3R. Wilayahnya hampir 100% wilayahnya adalah wilayah perkotaan. Sehingga sistem penanganan sampahnya pun sudah dapat berjalan dengan baik. Jadi, sistem pengurangan sampah lewat TPS 3R tidak dilakukan secara maksimal di kota Yogyakarta, tetapi bagaimana meningkatkan target pengurangan sampah yang ditetapkan dalam
Jakstranas atau Jaksrada, mereka melakukannya dalam memberdayakan sistem pengolahan sampah berbasis bank sampah. Jadi ada sedikit berbeda. Nah, ini adalah satu gambaran TPS 3R yang cukup berhasil dalam mengelola sampah. Ada di wilayah Jawa Timur, ya, Jawa Timur. Yaitu penerapan konsep 3R yang dilakukan oleh, bahkan namanya sudah diganti ya, TPST. Tapi konsepnya sebenarnya adalah TPS 3R. Jadi di awal mula dibangun lokasi ini berlabel TPS 3R. TPS 3R ini bernama Mulyo Agung Bersatu, mengelompokkan sampah menjadi 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan residu. Walaupun anorganik ini akan dipilah lagi sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri. Ini termasuk sangat besar. Volume sampah yang masuk ada 133 meter kubik per hari dengan sebagian besar didominasi oleh sampah non-organik yang laku jual. Hampir 50% ya, hampir 50%. Saya yakin ini TPS 3R-nya sudah melakukan sosialisasi yang luar biasa. Karena dari referensi pasti seharusnya jumlah organiknya yang sangat tinggi. Nah, namun mungkin ya sampah-sampah dapur sudah sedemikian rupa dikurangi oleh masyarakat yang terlibat dalam TPS 3R ini sehingga dapat melakukan pengolahannya di rumahnya masing-masing. Ya. Nah, sehingga apa? Didapatlah sampah residu hanya 12% saja yang nanti akan diangkut ke TPA. Nah, jumlah kakak yang terlibat di sana adalah ternyata cukup besar ya. Jumlah kakak yang terlibat adalah hampir 12.000 nih ya. 11.296 ribu kakak atau 9.200 rumah. Jadi cukup besar. Makanya namanya sudah berganti tidak lagi TPS 3R, tapi sudah berganti menjadi tempat pengolahan sampah terpadu berbasis 3R. Nah, terkait dengan keuangan dari Mulyo Agung ini ya, TPS 3R ini dapat dilihat jumlah terbesar didapatkan dari hasil penjualannya barang-barang daur ulang yang ada di lokasi tersebut. Kemudian adanya iuran sampah, ya, iuran RT, RW sebesar 37%. Yang lainnya adalah penjualan kompos. Kita tahu kompos sangat minim harganya. Jadi 1 kilo bisa Rp500 sampai Rp1.000. Jadi penjualan kompos sangat minim di sana. Kemudian ada penjualan limbah nasi. Ya, mereka kreatif juga karena apa? Nasi ini sangat dibutuhkan oleh peternak ikan misalnya, yang membutuhkan nasi dari berbagai macam lokasi. Nah, salah satunya didapatkan dari TPS 3R. Mereka melakukan pinjaman juga ya, penerimaan, kan ini juga menarik ya, penerimaan dari pinjaman di sana. Mungkin ada kegiatan simpan pinjam mungkin ya, dan saldo sebelumnya sebesar 4%. Rata-rata penerimaan per bulannya sebesar 122 juta. Nah, ini termasuk besar sekali untuk kategori TPS 3R. Jadi cukup besar karena jumlah sampah yang diangkut pun cukup besar. Namun pengeluaran yang dilakukan pun sebanding dengan penerimaannya. Alokasi terbesar adalah gaji pegawai, 60%. Hampir 60% habis biayanya untuk gaji pegawai. Nah, mungkin jumlah pegawainya cukup banyak ya, nanti kita akan lihat. Selanjutnya yang terbesar kedua adalah pembayaran hutang ya, karena tadi ada pinjamannya 22%. Ya, nanti coba dihilangin pinjaman ini mungkin akan mendapatkan suatu jumlah pengeluaran yang lebih minim. Kemudian ada biaya umum yang lainnya dan ada biaya BBM untuk operasional penjemputan sampah dari kendaraan pengangkut sampah. Selanjutnya ada biaya perawatan dan biaya barang modal. Barang modal artinya ada beberapa fasilitas yang dianggap sebagai modal, misalnya perajang sampah, kemudian motor pengangkut sampah yang nanti lama-kelamaan akan rusak. Jadi perlu disimpan 3% untuk membeli produk-produk barang-barang tadi agar dapat digunakan kembali.
Kemudian yang 1% adalah biaya sosial. Biaya sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi TPS 3R. Nah, menarik ini, rata-rata pengeluaran per bulannya adalah 120 juta. Tadi penerimaan sebesar 122 juta, ternyata pengeluarannya sebesar 120 juta. Jadi masih ada uang yang bisa di-save sebesar 2 juta. Nah, yang paling besar tadi adalah pengeluaran untuk tenaga kerja. Wah, ternyata benar. Tenaga kerja yang ada di sana ada 82 orang. TPS 3R yang ada di yang kita kemarin kunjungi misalnya hanya 5 orang atau 6 orang saja. Ini sudah 82 orang. Yang terdiri dari 52 orang di operasional, pengangkut ya. Operasional yang terbagi dari 3 zona wilayah kerja, ada 22 petugas angkut, 3 staff, 3 security, 2 menggunakan security juga ya, karena ini menjadi aset besar. Sampah begitu besar masuk ke dalam sana sudah dipilah dengan baik menjadi potensi untuk agar dapat ditingkatkan tingkat keamanannya. Ini ada juga 2 pengurus koperasi pegawai. Menarik ya, ada koperasi, ada sistem pengoperasi, sehingga ada sistem mekanisme simpan pinjamnya di sana. Dan mayoritas ada laki-laki di sana. Jadi, upah operasional yang dilakukan adalah minimum 1.200.000 sehingga maksimal 2.100.000. Gaji belum termasuk uang lembur. Jadi ada gaji pokok, insentif, dan bina mutu. Cukup menarik ternyata ya. Jadi kalau dikelola dengan baik, sebenarnya TPS 3R ini atau sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, ekonomi, budaya, dan juga kesehatan lingkungannya. Yang selama ini membakar sampah, membuang sampah sembarangan, tapi dengan sistem TPS 3R, masyarakat dapat mengelola sampah dengan baik. Bonusnya adalah dapat ditingkatkan tingkat ekonomi. Lapangan pekerjaan dapat bertambah. Pastinya, tingkat kriminalitasnya pun menjadi lebih turun. Harapannya dapat menginspirasi kita semuanya dalam operasional TPS 3R. Mudah-mudahan materi ini menjadi suatu pemahaman yang baik buat teman-teman semuanya, dan saya menunggu berbagai macam pertanyaan yang nanti kita akan bahas bersama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.